Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai mata kuliah BSPK dengan subfokus analisis dengan menggunakan ANP. Nah, di sini kami menggunakan judul penentuan prioritas strategi pengentasan kemiskinan berkelanjutan menggunakan metode analitik Network Process atau ANP dengan anggota kelompok ada Nazwa Zahira Putri, NRP akhir 031, ada saya, Nafrida Emiliatul Faiza, NRP akhir 075, ada Rini Paramita, NRP akhir 036, dan ada Marviola Afrili, NRP akhir 125. Next. Baik, jadi di sini kami akan masuk ke dalam bagian latar belakang. Kenapa sih ANP ini diperlukan dalam pengentasan kemiskinan? Karena seperti yang kita tahu, realitas kemiskinan di Indonesia ini berada pada angka 8,25%. Hal ini tuh bukan dipandang sebagai kemiskinan struktural saja, tapi juga sebagai kegagalan sistemik dalam negara mendistribusikan nilai ekonomi. Nah, dari kemiskinan ini itu bukan hanya satu tantangan saja yang muncul, tapi bermultidimensi. Bukan cuma soal rendahnya pendapatan, melainkan juga akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang layak, dan juga minimnya rasa aman. Di sini kami menghadirkan solusi menggunakan metode analitik network process yang membandingkan alternatif berdasarkan multikriteria secara terstruktur dan objektif. Oke, ini merupakan rumusan masalah dan tujuan dari target yang ingin kita capai, di mana kita menentukan prioritas strategi pengentasan kemiskinan berkelanjutan menggunakan metode ANP, kriteria apa saja yang paling berpengaruh dalam menentukan strategi pengentasan kemiskinan, dan terakhir, alternatif strategi manakah yang menjadi prioritas utama berdasarkan hasil analisis ANP yang sudah kami lakukan. Goals kami sendiri di sini yaitu prioritas strategi pengentasan kemiskinan, di mana di sini kami mempunyai 4 kriteria, di mana yang pertama itu kami membahas mengenai pendapatan masyarakat, yang kedua itu kesempatan kerja, ketiga pendidikan, dan yang keempat itu ada infrastruktur. Selanjutnya kami juga menghadirkan tiga alternatif, di mana alternatif yang pertama itu pemberdayaan UMKM, yang kedua itu memberikan pelatihan keterampilan dan pengembangan kepada masyarakat, dan yang terakhir alternatifnya itu berupa bantuan sosial produktif. Di sini dengan intensitas kepentingannya itu kalau diberikan pada angka satu berarti kedua elemen sama penting, yang ketiga elemennya satu cukup penting daripada elemen lainnya, yang angka 5 elemennya satu lebih penting daripada yang lainnya, 7 satu elemen jelas sangat penting daripada elemen lainnya, 9 satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya, dan 2 4 6 8 merupakan nilai kompromi antara dua nilai lainnya. Nah, berikut merupakan kuesioner ANP yang sudah kami sebar dan sudah kami kumpulkan. Nah, dari question tersebut, kemudian kami melakukan olah data, di mana terdapat 5 pengisi kuesioner kami dengan latar belakang yang berbeda-beda. Terdapat mahasiswa, kemudian perwakilan dari pekerja freelance, kemudian ada wirausaha, ibu rumah tangga, dan juga pekerja di kantor gitu. Nah, dari hasil tersebut, eh, kami olah dan menghasilkan nilai geomin, diantaranya untuk yang pertama hubungan antar kriteria itu didapatkan bahwasannya hasil kesempatan kerja itu 4, kemudian pendidikan 3, infrastruktur 2, kemudian kesempatan kerja atau pendidikan lebih condong di kesempatan kerja dengan poin 3, kemudian kesempatan kerja lagi 3, dan yang terakhir pendidikan 8. Kemudian untuk yang berikutnya, cara meningkatkan pendidikan itu dapat diketahui dari geominnya, di mana UMKM itu di posisi kedua, kemudian pengembangan UMKM lagi, jika dibandingkan dengan Bansos, maka UMKM mendapatkan poin 8, kemudian pelatihan mendapatkan poin 7. Dan next. Nah, di sini berikutnya merupakan jika dilihat dari aspek-aspeknya itu seperti angka di bawah ini yang warna hijau itu merupakan letak geomin. Next. Nah, kemudian dari data geomin yang sudah kami olah tersebut, kami mengubahnya ke dalam data Pairwise. Di mana dari data Pairwise ini sendiri dapat diketahui bahwasannya dari kriteria itu
seperti tabel yang ada di nomor satu dan nomor satu. Kemudian untuk yang Pathways alternatif berdasarkan pendapatan masyarakat itu juga dapat dilihat bahwasannya yang paling besar nilainya adalah bansos produktif seperti itu. Dan untuk poin yang lainnya juga dapat dilihat seperti yang ada di layar. Next. Oke, selanjutnya ada pada bobot prioritas kriteria dengan hasil perhitungan dari super decision dan juga spreadsheet yang telah ditemukan, yaitu dengan posisi pertama ada kesempatan kerja dengan bobot 47,18%, lalu di posisi kedua ada pendidikan dengan bobot 34,52%, di posisi ketiga adanya infrastruktur dengan bobot 10,24%, dan di posisi terakhir adanya pendapatan masyarakat dengan bobot 8,0,5%. Next. Lalu juga didapatkan dengan uji konsistensi dengan syarat CR kurang dari 0,1 dengan matriks perbandingan kriteria utama yaitu pelatihan dengan CR 0,19 dengan statusnya konsisten. Lalu ada alternatif infrastruktur dengan status juga konsisten. Lalu juga ada kesempatan kerja dengan status konsisten, pendidikan dengan status juga konsisten. Lalu pendapatan dengan status konsisten. Next. Oke, berikut adalah hasil dari bobot prioritas alternatif dengan persenan paling besar yaitu ada pada di UMKM setiap dari alternatifnya itu sendiri. Next. Oke, ini adalah hasil dari synthesize dari hasil super decision dengan hasil paritas akhir, yaitu dengan posisi pertama ada pengembangan UMKM dengan bobot akhir 50,11%, lalu di posisi kedua ada pelatihan keterampilan kerja dengan bobot 43,43%, dan posisi terakhir ada bantuan sosial produktif dengan bobot 0,64%. Next. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Yang pertama, di sini mengapa UMKM menjadi prioritas utama? Nah, UMKM dan kesempatan kerja. Jadi, karakteristik padat karya di UMKM itu memungkinkan penyerapan eh, tenaga kerja dalam jumlah yang besar dengan modal yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor lain. Nah, di sini ada tabel keunggulan UMKM dan deskripsinya. Yang pertama ada penyerapan tenaga kerja. Jadi, dia itu merupakan sektor terbesar penyerap tenaga kerja di Indonesia dengan modal yang rendah juga dapat diakses oleh masyarakat kelas bawah dan berbasis lokal. Jadi dia menggunakan sumber daya dan tenaga kerja setempat. Selanjutnya ada UMKM dan pendidikan. UMKM itu menjadi wadah penerapan keterampilan dan kompetensi yang diperoleh dari pelatihan atau pendidikan. Kemudian menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri. Nah, UMKM itu memungkinkan masyarakat mengaplikasikan keterampilan yang dimiliki secara langsung dan menciptakan siklus ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Next. Nah, selanjutnya yaitu UMKM dan pengurangan kemiskinan. UMKM ini memiliki karakteristik yang kuat dengan ekonomi lokal karena dia itu merupakan pelaku usaha yang berasal dari masyarakat setempat, berkontribusi langsung pada pengentasan kemiskinan dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi. Selanjutnya adalah poin UMKM dan infrastruktur. Di sini UMKM dapat dikembangkan dengan infrastruktur yang lebih sederhana dibandingkan sektor industri yang besar sehingga dapat lebih adaptif terhadap kondisi di daerah. Next. Nah, kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan prioritas, yang pertama ada kriteria utama, kesempatan kerja itu di 47,8
18% dan pendidikan di 34,52%. Jadi infrastruktur dan pendapatan itu sebagai pendukung. Yang kedua ada alternatif terbaik. Yang pertama ada UMKM sebesar 50,12%, dilanjutkan dengan pelatihan kerja 43,44% dan bansos di 6,44%. Nah, di sini ada temuan kunci di mana bansos itu efektif sebagai jaring pengaman, bukan sebagai eh, solusi utama. Jadi pengentasan kemiskinan itu harus multidimensional dan berkelanjutan. Nah, untuk rekomendasinya sendiri ada 4 cara, yaitu kebijakan prokerja, prokerja dan UMKM, di mana kita harus memprioritaskan anggaran untuk menciptakan lapangan kerja yang padat karya dan mempermudah akses modal, digitalisasi, dan pendampingan UMKM. Yang kedua ada sinkronisasi pusat dan daerah, di mana kita harus mengkoordinasikan antara dinas, entah itu dinas sosial, tenaga kerja, koperasi, dan menghindari tumpang tindih kebijakan dan melibatkan masyarakat lokal. Yang ketiga ada ekosistem terpadu, yaitu dengan membangun sinergi antara agro, UMKM, dan turis, dan mengembangkan pariwisata yang berbasis ekoturism dan produk lokal. Yang terakhir ada investasi SDM yang berkelanjutan. Jadi mensinkronkan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri dan masyarakat ini harus mengurangi ketergantungan pada bantuan yang Nah, berikut yang membedakan antara tugas sebelumnya dan tugas hari ini. Jadi, kalau di ANP itu ada yang namanya ratings unweighted supermatrix, ada weighted supermatrix, dan yang terakhir ini merupakan yang membedakan jadi tiga elemen ini yang membedakan eh, antara AHP dan juga ANP. Nah, ini dapat dilihat per alternatifnya, poinnya tertera di tabel, kriteria pun juga dan goalsnya seperti itu. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya kami mengucapkan terima kasih, dan yang paling penting dalam pengentasan kemiskinan adalah bagaimana sinergi antara pengentasan kemiskinan itu dimulai dari pemberdayaan UMKM, kemudian em, bagaimana pembukaan lapangan pekerjaan itu dapat benar-benar nyata gitu, terutama 19 lapangan pekerjaan. Nah, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.